Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, in this occasion, I'll challenge you for the quiz. So in this occasion, I'll challenge you to make your one outline refers to your life story. But before you go on to your outline, I would like to give you the example here. So the example here is not talking about the life story, but it's talking about a kid's sport. For example here, in your outline, you have to decide what is the topic of your writing. So next, you have to give the introduction. In introduction, what will you discuss? As the example here, topic sentence, why swimming is an ideal sport for kids. So in introductory paragraph, it's discussed about thesis, swimming is a great alternative to other youth sports. Lalu di body paragrafnya dia menambahkan big sentence, swimming provides the same benefit as other sport. Lalu dia juga menambahkan beberapa supporting idea in detail. Jadi untuk supporting idea detailnya di sini dijelaskan dengan dua informasi. Yang pertama, it is good exercise and build muscular strength. Lalu yang kedua, untuk detailnya, it promotes cooperation among team members especially in relays. Nah, untuk body paragraf yang kedua, di sini dijelaskan topik sentence-nya dengan swimming provides some unique additional benefit. Lalu informasi atau topik sentence tadi didukung juga dengan beberapa supporting idea in detail atau detail supporting idea seperti ada 3 di bawah ini. Lalu berikutnya diakhiri dengan conclusion paragraph. Nah, untuk membuat outline yang seperti ini, pastinya kamu harus memiliki kesabaran karena kamu butuh coret-coret atau gathering the idea atau mengumpulkan ide-ide sebelum kamu membuat suatu outline atau kerangka karangan. Nah, ini adalah tugas Anda, writing your life outline. Write a simple outline of yourself, of your life. First, outline only the main body paragraph. Your main idea could include physical characteristic, your personality, your habit, your family, place you have lived, jobs you have had, things you like or dislike, and so on. Jadi sebenarnya dari ide-ide ini bisa menjadi beberapa main idea yang akan menjadi body paragraph. Misalnya body paragraph yang pertama itu bisa bicara tentang your physical characteristic appearance. Nah, itu dijelaskan lagi menjadi detail supporting idea. Lalu untuk body paragraph berikutnya kamu bisa menjelaskan tentang your personality, seperti apa personalitimu, itu harus digali menjadi detail supporting idea. Lalu berikutnya your habit, nah apa habitmu, nah itu bisa menjadi body paragraph berikutnya. Atau kalau mau digabung-gabung juga silahkan, Anda bebas mengeksplor kemampuan Anda untuk membuat suatu outline. So next, setelah yang tadi kamu pahami, berikutnya yang harus dipahami adalah Anda harus mampu membuat outline format seperti ini yang isinya adalah talking about your life. Yang pertama, Anda harus decide the title, apa judulnya. Lalu di dalam introduction nanti, apa saja yang akan Anda ungkapkan. Di sini kan contohnya hanya attention, gitter, anecdote, fact. Nah, ini harus diganti dengan yang sesuai dengan your life outline. Next, background information, introduction, the topic. Ini juga harus diisi atau disesuaikan dengan your life outline. Berikutnya, thesis statement, central idea that organize the essay. Nah, untuk thesis statement yang akan menjadi ide penting untuk kamu melanjutkan ke dalam body paragraf 1, 2, dan 3, ini juga harus disesuaikan dengan your life karena temanya adalah your life. Nah, berikutnya body paragraf 1 kamu bisa pilih seperti yang tadi, apakah talking about your physical appearance atau mau bicara tentang hobi atau your job. Nah, itu disusun sesuai dengan format seperti yang diminta di bawah ini. Dan teman-teman harus juga bisa membayangkan kira-kira mana dahulu nih yang menjadi body paragraph atau ide mana yang menjadi body paragraph. Kan kalau misalnya di your life nggak mungkin teman-teman itu langsung ke body paragraph 1 you talking about your job. Lalu di body paragraph 2 teman-teman bicara tentang
physical appearance, kan nggak mungkin terbalik. Jadi memang harus informasinya dibuat secara komprehensif dan juga enak untuk dibaca. Dan jangan lupa Anda juga punya tugas untuk membuat outline khususnya untuk conclusion. Di sini bisa di state thesis, bisa juga di closing thought. Nah, jadi ini merupakan hal yang harus Anda buat. Ini merupakan pegangan untuk Anda membuat outline paragraf. If you have another sources, you are free to access. This is just the example, but our purpose is you can write the outline refers to your life story. Okay, thank you so much, student, for accessing this video, and I hope you can do your best effort in this assignment. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Bye-bye.